Kamu duduk di seberang meja. Cahaya lilin menari di matanya, tapi tatapannya terasa jauh. Seolah dia tidak sedang melihatmu, tapi menembusmu. Senyumnya ada di sana, terlukis dengan sempurna. Tapi senyum itu tidak mencapai matanya. Ada kalkulasi dingin di baliknya, sebuah penilaian yang tidak kamu mengerti. Kemudian tatapannya turun, hanya sepersekian detik, dari matamu ke arloji di pergelangan tanganmu, lalu kembali lagi. Sebuah gerakan kecil, hampir tak terlihat, tapi di dalam dirimu sesuatu pecah. Kehangatan di ruangan itu tiba-tiba terasa lenyap. Kamu mencoba mengabaikannya, mungkin itu hanya imajinasimu. Sebuah paranoia yang lahir dari keheningan yang canggung. Tapi kemudian terjadi lagi, saat pelayan membawakan tagihan, matanya tidak tertuju padamu. Matanya tertuju pada dompet yang kamu keluarkan. Itu bukan sekadar tatapan, itu adalah pemindaian. Sebuah audit diam-diam terhadap nilaimu yang diukur bukan dari karakter tapi dari kertas. Perasaan itu menusuk. Kamu bukan lagi seorang pria, kamu adalah sebuah prospek, sebuah investasi, sebuah jawaban atas pertanyaan yang tidak pernah diajukan dengan lantang. Selamat datang di tes ego, sebuah permainan psikologis yang dimainkan di bayang-bayang hubungan modern. Ini bukan tentang cinta, ini tentang keamanan. Ini bukan kebetulan, ini psikologi. Jauh di dalam pikiran bawah sadar, ada dorongan primal untuk mencari stabilitas, untuk mencari penyedia. Dompetmu bukan hanya sekumpulan kulit dan kartu, itu adalah simbol. Simbol dari kemampuanmu untuk berburu di hutan beton ini, kemampuanmu untuk membangun sarang yang aman. Saat dia menguji dompetmu, dia tidak sedang menguji keserakahanmu. Dia sedang menguji kompetensimu, kecerdasanmu, kegigihanmu, dia menguji ceritamu. Apakah kamu seorang pejuang yang akan menaklukkan dunia untuknya? Atau apakah kamu hanya seorang pemimpi yang akan membiarkannya kelaparan dalam kastil angan-angan? Ini adalah narasi yang kejam. Narasi yang mereduksi seorang pria menjadi saldo banknya. Tapi itu adalah narasi yang ada yang berbisik di telinga banyak wanita. Pikirkan tentang Marco, seorang seniman dengan jiwa yang membara. Dia melukis dengan warna-warna yang seolah dicuri dari matahari terbenam. Dia mencintai Elara dengan segenap hatinya. Elara tampak memujanya, dia memuji visinya, semangatnya. Dia akan duduk berjam-jam di studionya, menontonnya bekerja dengan tatapan yang Marco yakini sebagai cinta. Tapi kemudian tes-tes kecil itu dimulai. Sayang, gaun di butik itu indah sekali, bukan? Katanya sambil melewati sebuah etalase yang mahal. Atau, temanku baru saja dilamar dengan cincin berlian. Dia sangat beruntung. Kata-kata itu ringan tapi mendarat di hati Marco seperti batu. Marco dalam cintanya yang buta mencoba. Dia bekerja lebih keras mengambil pekerjaan-pekerjaan desain komersial yang membunuh jiwanya hanya untuk membeli benda-benda itu. Dia memberikan hadiah. Dia membawanya ke restoran yang lebih baik. Dia mencoba memainkan peran yang dia pikir Elara inginkan. Tapi itu tidak pernah cukup. Karena dia tidak gagal dalam memberikan. Dia gagal dalam tes itu sendiri. Setiap hadiah yang dia berikan hanya mengkonfirmasi bahwa dia harus dibeli. Hingga suatu malam, setelah menyerahkan lukisan yang dia benci untuk bayaran yang bagus, dia melihat Elara menatap teleponnya, melihat foto-foto temannya yang beruntung. Tidak ada kebanggaan di matanya untuk pengorbanan Marco, hanya ada perbandingan, hanya ada rasa kurang. Saat itulah Marco mengerti, ini bukan audisi yang bisa dia menangkan, panggungnya miring. Peraturannya ditulis untuk membuatnya kalah. Dia tidak dicintai, dia sedang diaudit, dan hasilnya gagal. Ini adalah momen pencerahan yang menyakitkan. Momen ketika kamu sadar bahwa topengnya telah jatuh. Wanita yang duduk di depanmu bukanlah pasanganmu. Dia adalah seorang manajer risiko, dan hatimu bukanlah aset yang dia nilai. Kebenarannya adalah uang bukanlah akar masalahnya. Uang adalah lensa. Lensa yang dia gunakan untuk melihat masa depannya, dan di masa depan itu, kamu hanyalah alat. Ini bukan berarti semua wanita seperti ini. Jauh dari itu. Tapi ini adalah pola. Sebuah arketip gelap yang menghantui koridor kencan. Ini adalah ego yang terluka, yang mencari validasi eksternal. Ego yang percaya bahwa nilai dirinya terikat pada nilai pasangannya. Sebuah kekosongan yang dia harap bisa diisi dengan emas. Dia tidak memilihmu. Dia memilih gaya hidup. Dia tidak jatuh cinta padamu. Dia jatuh cinta pada janji keamanan yang kamu wakili. Lalu, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu terus bermain, berharap kamu bisa menang? Apakah kamu menjual jiwamu untuk membeli waktu? Tidak, kamu tidak bermain. Karena satu-satunya cara untuk memenangkan permainan yang curang adalah dengan menolak untuk bermain.
Transformasi terjadi saat kamu menyadari nilai sejatimu. Nilai yang tidak bisa diukur dengan kartu kredit atau dicetak di atas kertas. Kamu berdiri, kamu menatap matanya, kali ini dengan pemahaman bukan dengan harapan. Kamu melihat kekosongan di baliknya dan kamu merasa kasihan, bukan marah. Kamu meletakkan uang yang cukup di atas meja untuk menutupi tagihan. Kamu tidak mengatakan apa-apa. Keheninganmu adalah pernyataan yang paling kuat. Lalu, kamu berjalan pergi, bukan lari, berjalan. Dengan punggung yang tegap dan langkah yang mantap, kamu meninggalkan panggungnya karena kamu tahu sesuatu yang dia tidak akan pernah tahu. Harta terbesar bukanlah apa yang ada di dompetmu, tapi kekayaan di dalam jiwamu. Dan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dibeli.